Selamat datang kembali Si. Hari ini lu bakal mempelajari 3 rencana serangan teratas dalam pembukaan paling umum dalam catur. Permainan Italia gue bakal menunjukkan ide-ide praktis sederhana yang dapat lu gunakan segera. Permainan Italia dimulai dengan perpindahan pion ke E4D. Hitam merespons dengan pion ke E5 nih lu kemudian mengembangkan kuda lu ke F3 segera menyerang pion pusat. Hitam biasanya membelah pion ini dengan satrianya hingga C6. Selanjutnya lu membawa gajah lu ke C4 dan menempatkannya di kotak aktif yang langsung menatap raja lawan lu. Dari mari warna hitam paling sering dilanjutkan dengan gajah ke C5 atau kuda ke F6. Ini gak membuat banyak perbedaan soalnya keseluruhan rencana untuk warna putih tetap sama. Misalnya, lawan lu memilih gajah ke C5 lu kemudian memainkan pion ke C3 mempersiapkan pusat pion dorong yang kuat ke D4 dalam waktu dekat. Sekarang hitam mempunyai beberapa cara berbeda untuk bereaksi. Kadang-kadang mereka pada bahkan memainkan pion ke H6 soalnya takut kuda lu bakal melompat ke G5 dan menyerang petak F7 yang lemah. Ini agak mirip dengan serangan hati goreng, namun sebenarnya pion ke H6 biasanya hanya membuang-buang waktu aja. Namun, langkah ini memberi kita kesempatan untuk menyoroti salah satu rencana serangan tim putih yang diremehkan dan cenderung diabaikan oleh banyak pemain. Ingat, memindahkan pion ke C3 adalah tentang mempersiapkan terobosan yang kuat dengan pion ke D4. Dan tentu aja, dalam banyak variasi pada akhirnya lu bakal mendorong pion ke D4. Namun selain gagasan itu, ada rencana hebat lainnya yang sering diabaikan oleh lawan lu. Pion di C3 gak hanya menopang bagian tengah, tetapi juga memungkinkan lu memperluas sisi menteri dengan pion ke B4, langsung menantang gajah hitam di C5. Setelah gajah mundur, lu dapat terus mendorong pion ke depan, mendapatkan ruang, dan mendorong bidah hitam ke belakang. Lu mungkin sih memilih untuk menekan pawn berikutnya, dengan tujuan menyerang salah satu bidah kecil hitam pada gerakan berikutnya. Atau lu bisa langsung menyerang dengan pion ke B5, menyerang kuda di C6. Ketidaknyamanan bagi orang kulit hitam adalah bahwa kuda ini memainkan peran penting dalam mempertahankan pion pada angka 5. Setelah kuda dipaksa untuk bergerak, pion tersebut menjadi rentan, dan lu seringkali dapat menangkapnya dengan aman. Misalnya, jika kuda mundur ke angka 5, lu udah mencapai posisi yang banget menguntungkan. Dengan mendorong bidah hitam kembali ke sisi menteri dan tepi papan, lu membatasi aktivitasnya. Ini menciptakan momen yang tepat untuk tiba-tiba berpindah persneling dan melancarkan serangan langsung ke sisi raja. Salah satu ide paling tajam di mari adalah gajah mengambil F7, memancing raja kulit hitam ke tempat terbuka. Setelah raja menangkap di F7, lu melanjutkan dengan kuda mengambil C5. Hal ini gak hanya memenangkan kembali pion, tetapi juga memberikan cek kepada raja. Dengan banget cepat, lawan lu bakal terjatuh, sama banget gak siap menghadapi transisi tak terduga dari sisi menteri ke sisi raja. Sekarang, jika raja hitam mundur ke F8 atau E7, putih mempunyai kelanjutan yang lebih kuat. Kuda ke G6C. Langkah ini menciptakan percabangan yang mematikan terhadap raja dan benteng soalnya lu udah menangkap pion pada angka 5. Langkah lu selanjutnya hanyalah mengambil benteng pada H8, sementara raja hitam yang terbuka tetap berada di bawah tekanan berat. Garis ini mudah menang untuk warna putih, tapi mari kita mundur sejenak. Jika alih-alih memindahkan raja ke F8 atau E7, hitam memilih mundur ke E8. Putih memiliki kelanjutan yang menghancurkan lu main Queen atau H5 hack. Setting polanya mirip banget sama cendekiawan, sobat. Kemanapun raja bergerak, putih dapat mempertahankan serangannya. Misalnya, gajah ketiga memberikan cek lagi, dan setelah menggadekan ke D6, lu dapat menyelesaikan permainan dengan skakmat menteri ke F7. Ini adalah kemenangan yang sederhana dan elegan. Sekarang mari kita beralih ke rencana nomor 2 nih. Kali ini hitam gak menyia-nyiakan tempo dengan pion ke H6, melainkan berkembang dengan benar dengan kuda ke F6, baik meningkatkan posisinya maupun menyerang pion di E4. Langkah utama di mari adalah menggadekan ke D4, tapi itu mengarah pada garis yang tajam dan rumit dengan banyak teori yang harus dihafal. Sebaliknya, gue merekomendasikan pendekatan yang lebih praktis. Pion yang tampak sederhana pindah ke D3. Meskipun pion ke D3 terlihat sederhana, masih ada rencana penyerangan yang banget agresif yang tersembunyi di dalamnya, dan kita bakal menjelajahinya sekarang. Seringkali lawan bakal meremehkan langkah ini soalnya mengira lu bermain pasif. Rasa aman yang palsu itu mungkin sih mendorong mereka pada untuk menyerang di tengah dengan pion ke D5, tapi ini sebenarnya adalah kesalahan besar. Setelah pertukaran pada D5, putih memiliki tindak lanjut yang kuat, menteri ke B3D. Ini adalah langkah yang sering diabaikan oleh lawan lu. Tiba-tiba, lu menyerang kuda di D5 dan pion di F7 yang bakal membuat raja hitam terkena serangan yang menghancurkan. Pada titik ini, orang kulit hitam terjebak dalam situasi yang gak nyaman. Jika kuda di C6 mencoba menjauh, entah ke angka 7 atau 5 itu gak masalah. Kedua pilihan tersebut langsung kalah soalnya putih melanjutkan dengan menteri ke B5, memberikan cek kepada raja, sekaligus menyerang gajah dan bahkan kuda pada saat yang bersamaan. Pada langkah selanjutnya, warna putih bakal menangkap salah satu bagian ini dan muncul dengan keunggulan material yang menentukan. Baiklah, mari kita ambil kembali ini dan pertimbangkan upaya defensif lainnya untuk orang kulit hitam. Alih-alih menggerakkan kuda, hitam mungkin sih mencoba memindahkan gajah secara alami ke E6, mencoba mendukung kuda di D5. Sekilas terlihat kokoh, namun nyatanya justru menimbulkan kelemahan baru. Dengan memindahkan gajah menjauh dari C8, pion di B7 kini gak terlindungi. Hal ini memberi peluang putih untuk segera menyerang dengan menteri mengambil B7 lu gak hanya memenangkan pion,
tetapi lu juga menyerang kuda di C6 secara bersamaan. Dan disinilah segalanya menjadi banget gak nyaman bagi orang kulit hitam. Kuda itu diserang, tetapi menteri gak dapat bergerak dengan mudah untuk mempertahankannya. Kenapa? Soalnya menteri masih terikat pada benteng di pojok. Jika Doi meninggalkan jabatannya, putih hanya bakal menangkap benteng di angka 8. Jadi apa yang bisa dilakukan hitam? Jika kuda mencoba mundur, entah ke angka 7 atau 5, putih bakal menghukumnya dengan cara yang sama kayak sebelumnya. Menteri ke B5D. Langkah ini memeriksa raja dan menciptakan serangan ganda yang mematikan terhadap gajah dan kuda. Dikombinasikan dengan pion yang udah lu ambil di B7, kini lu dijamin memenangkan lebih banyak materi. Singkatnya, gajah ke E6 hanya mempercepat kejatuhan kulit hitam dan memberikan keuntungan yang menentukan bagi kulit putih. Sekarang mari kita beralih ke rencana nomor 3 yang merupakan favorit pribadi gue. Rencana ini banget efektif dalam permainan blitz di mana lu bisa meraih kemenangan yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan mengikuti cetak biru sederhana yang sama. Dan keindahannya adalah ini bukan tentang menghafal lusinan baris tertentu, lu hanya perlu memahami rencananya. Gak peduli apapun gerakan masuk akal yang dipilih lawan lu, keseluruhan strategi lu tetap sama, dan konsistensi itu menjadikannya banget kuat. Jadi bayangkan hitam dilanjutkan dengan gerakan yang tenang dan alami, kayak pion ke D6. Dalam hal ini, gue merekomendasikan gajah ke B3 ya. Sekilas, langkah ini mungkin sih terlihat sedikit misterius, namun ada tujuan yang banget jelas di baliknya. Gajah persegi ringan lu adalah salah satu bida penyerang terpenting lu dalam permainan Italia. Ini ditujukan langsung ke sisi raja orang kulit hitam, tempat raja mereka pada kemungkinan besar bakal melakukan kastil. Mempertahankan agar gajah tetap memberikan tekanan jangka panjang pada wilayah yang paling rentan bagi orang kulit hitam. Ada alasan penting lainnya atas kemunduran ini banget sering. Orang kulit hitam ingin mendorong kesatrianya ke angka 5 dan mengusir gajah lu. Dengan mengembalikan gajah ke B3, lu memastikan gajah tersebut memiliki kotak mundur yang aman dan tetap berada di papan. Dengan cara ini, lu mempertahankan bagian serangan utama sambil diam-diam bersiap untuk melancarkan rencana serangan lu yang lebih besar. Dengan menempatkan gajah lu dengan aman di B3, lu udah menyelesaikan beberapa masalah sebelumnya. Pertama, jika orang kulit hitam mencoba menyerangnya dengan kesatuannya, lu cukup menggeser gajah kembali ke C2, dan seluruh pengejaran gak ada gunanya. Kedua, lu gak perlu lagi khawatir untuk membela gajah ya. Apakah orang kulit hitam mencoba melakukan gajah ke angka 6 atau upaya lainnya, gajah lu udah aman dan didukung penuh. Tapi mungkin sih alasan terpenting kenapa gajah menjadi 3 adalah soalnya hal itu membuat jebakan yang cerdik. Banyak pemain berpikir gajah ke G4 adalah cara terbaik untuk memberikan tekanan pada sisi raja lu, menyematkan kuda lu ke menteri. Namun kenyataannya inilah langkah yang ingin lu lihat soalnya memungkinkan lu meluncurkan rencana serangan langsung. Dan jika lawan gak langsung memainkan gajah ke G4 gak masalah, lu cukup mengikuti gerakan perkembangan normal, tetap fleksibel dan menunggu. Dalam permainan Italia, gerakan itu hampir selalu terjadi pada akhirnya, dan ketika itu terjadi, lu siap untuk menyerang. Jadi, setelah orang kulit hitam memainkan gajah ke G4, rencananya sederhana. Dorong pion ke H3 ya. Langkah kecil ini langsung mempertanyakan gajah. Dalam kebanyakan kasus, orang kulit hitam bakal mundur, soalnya ide awal mereka pada adalah mempertahankan pin pada kesatria lu. Jika mereka pada berdagang di F3, itu juga menguntungkan lu, soalnya menteri lu merebut kembali dan keluar ke kotak aktif, membantu serangan sisi raja lu di mana hitam kemungkinan besar bakal melakukan kastil. Dari mari, lu bahkan dapat menindaklanjuti dengan gajah ke G5, membuat pin lu sendiri melawan kuda di F6. Secara umum, menukar gajah lawan dengan kuda lu dalam struktur ini menguntungkan lu, soalnya lu mempertahankan potensi serangan lu sambil menyingkirkan salah satu pembela utama orang kulit hitam. Terima kasih udah menonton.